apa sih jenis-jenis migrain itu? Halo teman-teman, sehat-sehat. Jumpa lagi saya dengan Dr. Arya, spesialis saraf magister kesehatan yang berada di kota Solo. Salam sehat bahagia. Kalau tidak sehat, tidak bahagia dong. Untuk kali ini saya akan membahas apa sih jenis-jenis migrain itu, khususnya nyeri kepala sebelah ya teman-teman. Oke, simak videonya sampai selesai. Meski gejalanya migrain hampir mirip antara satu dengan yang lain, migrain memiliki banyak klasifikasi yang dibedakan berdasarkan faktor pemicu dan tanda-tandanya. Di antaranya adalah 1. Aura. Jenis ini juga disebut dengan migrain klasik. Terjadi pada 25% orang di seluruh dunia. Artinya, jenis aura memiliki persentase yang lebih kecil dan kemungkinan terjadinya relatif tidak banyak. Mengutip dari halaman International Headache Society, aura sendiri merupakan suatu gejala yang dipicu oleh gangguan sistem saraf yang bisa muncul pada sebelum atau bersamaan sakit kepala itu sendiri. Ada beberapa karakteristik dari aura, yaitu antara lain masalah pada saraf sensorik. Masalah pada saraf sensorik ini bisa kesemutan dan lidah mati rasa, sulit untuk bergerak, penglihatan berkurang, denging di telinga, pendengaran berkurang, ataksia atau kesulitan mengontrol tubuh. Semuanya itu bisa bersifat sebagai aura. Yang kedua, non-aura. Jenis migrain ini adalah yang paling sering dialami sebagian orang. Beberapa gejala atau karakteristik dari migrain non-aura adalah sakit kepala sebelah bertahap yang jika tidak diobati bisa semakin parah. Rasa nyeri pada satu sisi kepala dengan kategori sedang sampai berat. Rasa sakit kepala yang semakin bertambah saat tubuh dipaksa untuk bergerak. Adanya rasa mual dan muntah. Migrain non-aura ini murni disebabkan oleh gangguan saraf di kepala. Artinya, bukan merupakan komplikasi dari penyakit yang telah diderita seseorang. Yang ketiga, vestibuler. Migrain vestibuler ini hampir mirip dengan vertigo. Bahkan tidak jarang orang banyak beranggapan sebagai vertigo. Ini disebabkan oleh gejala yang hampir sama, yaitu sakit kepala disertai ketidakseimbangan pada tubuh. Istilah vestibuler mengacu pada sistem tubuh yang melibatkan otak dan telinga. Sakit kepala ini bisa terjadi pada semua usia, baik pada usia anak-anak maupun pada usia orang dewasa. Sama seperti vertigo, migrain vestibuler sangat melemahkan keseimbangan tubuh. Artinya, jika dibiarkan, bisa membuat teman-teman tidak berdaya dalam melakukan sesuatu. Penanganan dokter saraf adalah suatu yang tepat agar terhindar dari komplikasi penyakit lainnya ya teman-teman. Yang keempat, migrain kronis. Migrain kronis adalah salah satu jenis yang terparah. Bisa terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama, bahkan hingga sampai 3 bulan. Ada banyak pemicu pada migrain kronis ini. Di antaranya adalah kombinasi dari beberapa jenis migrain serta efek samping dari konsumsi obat-obatan tertentu. Gejala yang dirasakan pada umumnya sebagai berikut. 1. Sakit kepala tidak tertahankan. Yang kedua, cedera leher. Ketiga, menderita penyakit serius lainnya seperti radang sendi, contohnya artritis. Yang keempat, tekanan darah tinggi. Semuanya itu, dan oleh karena itu penanganan serius dari dokter saraf sangat dibutuhkan untuk meredakan gejala yang ada. Yang kelima, optikal atau migrain optikal. Migrain optikal juga bisa disebut sebagai migrain retina. Pada studi International Headache Society memaparkan bahwa migrain jenis optikal ini dapat terjadi karena adanya ketidakstabilan pada dua mata yang disebabkan oleh faktor sebagai berikut. 1. Cahaya yang menyilaukan. Yang kedua, kehilangan penglihatan di satu mata. Yang ketiga, ketidakseimbangan ini membuat saraf mata
mengirim sinyal ke otak lalu menerjemahkannya dengan sakit kepala. Kondisi ini lebih sering pada seseorang yang memiliki astigmatisme atau gangguan mata silinder. Yang keenam, menstruasi. Migrain menstruasi hanya dialami oleh wanita. Meski tidak semuanya, tapi mengutip studi Hedeage, kondisi ini terjadi pada 60% wanita saat sebelum, selama, dan setelah periode menstruasi. Sakit kepala jenis ini dipicu oleh hormon, terutama hormon estrogen dan hormon seks yang pada wanita berperan pada siklus menstruasi. Migrain menstrual terjadi karena adanya perubahan kadar estrogen. Wanita yang mengkonsumsi pil kontrasepsi juga rentan terkena sakit kepala jenis ini karena pil tersebut bekerja melibatkan hormon, terutama hormon estrogen. Gejala migrain menstrual hampir mirip dengan migrain non-aural, yaitu dimulai dengan sakit kepala yang berdenyut di satu sisi, disertai mual dan sensitivitas terhadap suara dan cahaya yang meningkat. Yang ketujuh, migrain karena stres. Pada studi International Headache Society memang tidak masukkan stres migrain sebagai salah satu jenis migrain. Hanya saja stres bisa menjadi pemicu dari sakit kepala itu sendiri. Kondisi ini bisa timbul akibat adanya ketegangan di kepala, membuat sirkulasi pembuluh darah menjadi tidak normal. Yuk mulai hidup sehat dengan diri sendiri ya teman-teman. Oke teman-teman, video ini semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman jadi tetap sehat dan bahagia. Jangan lupa klik like and subscribe agar mendapatkan video-video terbaru dari saya berikutnya. Salam sehat bahagia, matur nuwun.